Ini mungkin kejadian 1 banding, wah saya nggak tahu 1 banding berapa banyak ya ketika seorang bisa hamil tapi masih ada di dalam gitu ya setelah berpuluh-puluh tahun ya. Jadi kita undang saja dokternya langsung, kita undang ini adalah dokter kandungan ya. Ya. Oke, dokter Paryanto, silakan dokter. Halo dokter Paryanto. Silakan, silakan. Iya, Iya. oke. Tapi dokter bukan yang menangani ya pada saat, atau dokter yang menangani? Saya yang menangani. Dokter yang menangani Iya, ya? iya. Dokter menangani, oke gimana. Nah pada saat ibu datang itu, pemikiran Anda awalnya apa? Gini, ini sebenarnya Ibu Tun Jiatun itu sudah dirawat beberapa hari di rumah sakit. Oh sudah dirawat dulu? Iya, jadi Ibu ini kebetulan beliau menderita kencing manis. Menderita kencing manis, Menderita jadi kencing awalnya karena kencing manis ke rumah sakit? Iya, betul. Oh. Nah, karena mungkin beliau ini di rumah sakit, banyak tidur, kurang mobilisasi, kurang berjalan, sehingga keluhan yang sebenarnya sejak dahulu sudah dikeluhkan menjadi lebih memberat, kira-kira seperti Iya, itu. iya, iya. Sebenarnya beliau ini mengeluh rasa benjolan di perut itu sudah sejak zaman dahulu kala yang tidak jelas kapan. Gangguan buang hajatnya juga demikian, kecil-kecil, manjang gitu biasanya. Tapi nggak pernah ke dokter pada saat Iya, itu? bahkan dari kehidupan suami istri pun menurut logika juga harusnya sudah terganggu. Betul, betul. Karena betul. pada saat di rumah sakit saya menemukan bahwa lubang jalan lahir untuk bertamu suaminya itu harusnya paling tidak 9 sampai 10 meter, ini cuma 3 cm saya raba. Iya, iya, iya. Tapi pada saat itu tidak diperiksakan artinya ya? Iya, sebenarnya begini. Inilah kehebatan orang-orang seperti beliau. Jadi mungkin berbeda dengan kita. Kalau kita sakit sedikit, langsung keluhannya mungkin setinggi langit. Kalau beliau misalnya mungkin sakit kepala atau apa, tetap ke ladang, ke sawah, ya kan? Agak nggak enak di sini dirasakan sebagai sesuatu yang wajar. Iya, iya, iya. Tapi Itulah. bahayanya malah tidak ketahuan akhirnya ya? Iya, iya. Iya, iya. Tapi begitulah beliau enjoy menikmati hidup. Oke, nah jadi intinya ini adalah beliau pada saat itu sudah hamil ya, dulu, betul kan? Iya, iya. Nyatanya ada bayi kan. Lalu dikuret. Oh bukan, jadi ini begini. Jadi untuk menegakkan suatu diagnosis itu tidak bisa hanya dari bertanya, mengumpulkan informasi dari pasien maupun dari luar. Oke. Kita juga harus sesuaikan dengan data-data yang ada. Bisa saja pada saat dikuret udah bersih, tapi ada Oh, melakukan bukan, maksud saya begini. Kalau saya anamnesis Ibu Tun Jiatun ini, beliau itu kan orangnya enjoy. Sekarang jawabannya A, mungkin nanti B. Saya aja sempat, kenapa? Ini kalau Anda baca di YouTube itu Departemen Ilmu Kandungan Rumah Sakit Matahir itu kita sudah share resmi 37 tahun Ya. ya. 37 years old kan. Setelah kita korek sebenarnya mungkin kira-kira 34 sekitar gitu. Iya, karena anak pertamanya aja 35. Iya betul, tetapi kita nggak akan rubah itu. Kenapa? Karena kasusnya ini sangat langka dan di dunia itu sampai detik ini saya coba searching itu ada yang melaporkan katanya 274, ada yang katanya 300 dan lain sebagainya. Kalau ini nanti saya rubah, saya betuli, misalnya bayi stone baby di Jambi 35 tahun. Nanti dunia internasional akan menganggap bahwa ada litopedion yang baru di Jambi. Jadilah biarlah itu salah kaprah, yang penting esensinya adalah bahwa ada kasus litopedion di Jambi dan itu sangat langka. Dan menjadi sangat langka lagi karena posisinya. Posisinya kenapa? Posisinya di luar perut. Posisinya di luar perut. Iya, di luar perut. Dan itulah yang menjadi tantangan pada saat operasi sehingga kita sampai 3 dokter ikut hadir. Dokter, ikut berarti itu masuknya ke tumor benign, betul? Ya kalau di bidang medis semua benjolan itu tumor, itu ada jerawat kecil itu juga tumor. Nauzubillah, serius, aku tumor, jerawat ini. Ya, tapi basicnya ini benign ya. Ini ya gini, jadi gini.
Suatu kehamilan ada yang bisa menjadi tumor, ada yang tidak. Ya. Kalau litopedion itu tidak akan menjadi tumor, Oke. karena case-nya berbeda. Case-nya beda. Berbeda. Oke. Tapi basicnya apapun yang ada di sana itu benign ya, dia tidak Iya, tidak iya, menyebabkan betul, apapun ya. betul, betul. Oke. Nah, artinya kalau ini tidak diangkat pun tidak apa-apa padahal. Oh, Atau gimana? Lain, ini kita harus angkat karena apa? Beliau ini adalah penderita diabetes. Oh, beliau ada. Beliau kencing manis, tipe 2 dan sudah ada ulcer, jadi ada luka di ujung kakinya yang tidak sini. sembuh-sembuh itu. Iya betul. Sementara beliau butuh intake gizi yang berkualitas baik, tapi harus seimbang, nggak boleh terlalu tinggi kalori dan lain sebagainya. Dan nggak mungkin kita mengandalkan obat injeksi terus. Kita harus melatih ibu ini supaya setelah stabil dia dengan pola hidupnya kembali normal. Sorry, berarti tipe 2 ya? Iya. Oke. Jadi kira-kira alhamdulillah setelah dioperasi juga sekarang Sudah nampak nampak sekarang nampak seperti 45 tahun kan. Jadi waktu saya ketemu sekali pertama suaminya bilang istrinya berapa tahun? 65 tahun. Besoknya ketemu berubah jadi 60 tahun. Besoknya jadi 59. Berarti Anda mengalami kebingungan seperti saya tadi nanya ya? Iya betul sekali. Tapi itulah kalau Anda bertugas di daerah itu seninya di situ. Seninya? Iya, cuma kan kita tidak boleh terpaut sama info-info yang seperti itu karena kan saya harus sesuaikan dengan penemuan hasil investigasi medis. Iya, kan, betul, kira-kira. betul, betul. Jadi kita harus meneliti pokoknya Iya. apa yang kita lihat itu Yang kita, jelas litopedion itu rata-rata 40 tahunan ke atas. 40 tahun sebenarnya. ke atas, Iya. oke. Ada 1-2 yang 20-an tahun ada. Oke. Dan ini litopedion yang sekarang kalau Anda lihat di berbagai jurnal ataupun di film-film YouTube itu kan ada itu. betul. Nah, itu mereka hanya gambar dipotong. Sehingga kita nggak ngerti seberapa tebal ketebalan dari kapsul ini. Ini kan bulat. Kalau Mas Dedi melihat YouTube yang resmi kita share, itu justru kita tonjolkan sisi bahwa dia terbungkus oleh suatu lapisan keras seperti tulang. Iya, Sehingga ada yang menyebut sebagai bayi yang terselubungi tulang, ada yang menyebut bayi yang berubah menjadi batu. Sebenarnya itu Apa itu kalus atau apa sebenarnya? itu suatu proses penulangan atau suatu proses pengapuran kayak dari zat pembentukan kapur. kalus gitu dong berarti kan? Iya, jadi gini, tubuh manusia itu sangat hebat diciptakan. Ada sesuatu di dalam perut yang bukan merupakan bagian dia, itu pertama akan diserang, yang kedua akan dibuang, yang ketiga kalau misalnya dibuang nggak bisa, dia akan diserap, diresorpsi. Jadi kalau ada benda asing di dalam, nanti akan diserap oleh tubuh dan hilang. Iya, iya, iya. Kalau misalnya ternyata seluruh kemampuan tubuh dia tidak bisa, maka tubuh akan melindungi dengan si Dengan benda membuat asing itu ditutup itu. Nah, ya. betul. Mas Dedi tahu kasus itu kan mutiara itu yang dipakai si Mbak Cika itu. Ya, itu ya, kan ya. cara pembuatannya Itu cara mirip pembuatannya seperti itu. begitu, ditaruh benda asing ke dalam Nah, itu, betul sekali. sama dia dibungkus akhirnya menjadi Nah, betul. mutiara. Nah, betul. Sip, sip. Iya, iya, iya. Iya. Sip, sip. Dan ini ibu ini kenapa? Logikanya melebihi profesor. Tuh, dengar saya tak pinter. Iya. Bapak pintar. Yang bodoh. Siapa? Saya nggak ngomong kamu. Dokter, saya penasaran bentuk janinnya. Ya, ya, sebentar, saya mau nanya doang. Sebentar, berarti tadi saya agak lupa nanya. Berarti ibu ini diabetes tipe 2. Iya. Artinya ibu bisa sembuh ya? Insya Allah. Bisa sembuh ya? Oke. Ini juga makanya wajahnya udah mulai berseri. Kalau Anda mengatakan diabetes tipe 2, artinya gaya hidupnya yang tidak benar. Ya kira-kira seperti itu. Tapi kan suatu penyakit itu tidak manifest dari satu penyebab. Jadi tidak bisa A menyebabkan B, Ya. multifaktor kan. Iya, memang pola hidup. Pola hidup kuncinya. berarti ya, oke. Terus salah satunya dengan menginisiasi insulin dan lain sebagainya itu ahli penyakit dalam, Mas. Aku udah lupa ya. Oke, bentuk janin membantunya tuh seperti apa? Kita tadi mau nanya apa? Kalau menceritakan operasinya terus di bidang medis, saya masih hutang juga untuk memfollow up ibu ini untuk kehidupan. Ya karena kan beliau bagaimanapun walaupun usia sudah ini kita harus perhatikan fungsi seksual. Betul, betul. Karena kemarin terlalu memanjang, saya nggak berani potong dengan ukuran yang sebenarnya sekarang. Jadi saya bikin agak panjang
Sehingga nanti 3 bulan akan saya evaluasi. Dievaluasi kembali. Insya Allah 3 bulan nanti akan kita evaluasi, kita sesuaikan ininya supaya nyaman di masa tua. Sip. Oke. Coba kita lihat Iya. ada VT-nya seperti apa. Coba silakan. Tuh. Oke, baik. Apakah itu sempat dibelah? Ya, dibelah. Apa isinya, Pak? Jadi awalnya sebenarnya ada sebelum itu kita coba belah dengan gergaji. Setelah kita belah dengan gergaji, robekannya tidak beraturan dan terlalu keras, akhirnya kita hentikan. Selain itu karena tim operasi saya sudah kecapean, sudah sore. Jadi saya takut investasi yang sangat berharga ini akan Jadi rusak. rusak nanti. Kenapa saya sebut investasi yang sangat berharga? Ya karena ini sejak abad 10 dilaporkan sampai sekarang itu kontroversi. Ada yang bilang baru 274 kasus, ada yang baru bilang 300 kasus, dan kebetulan Jambi ada. Dan ini seluruh keluarga sudah sepakat menyumbangkan itu untuk kepentingan Medis, pendidikan. pendidikan Kan medis, gitu. Jadi oke. makanya kita kemarin juga putuskan untuk bukanya pun sampai kita ketemu bentuk muka, bentuk bahu, dan meyakinkan 100% bahwa itu bayi. Kita nggak akan belah seperti model yang bayi yang di Cina yang 92 tahun itu enggak. Oke. Kemudian ada yang di Artinya- Portugal kan juga malah nggak diambil. Di Ya, Portugal ya, kan betul. dibiarkan meninggal bersama ibunya. Nah, ya artinya ini akan menjadi sebuah tadi Anda bilang investasi kan. Ya. Artinya ini akan menjadi sebuah bahan untuk pendidikan nantinya. Iya betul sekali. Karena kan bagaimana cerita tentang litopedion kalau barangnya nggak ada kan gitu. Dan kira-kira. ini ada. Nah dan ini ada. Berarti Dan- nanti akan ada tim untuk membuka itu dong sebenarnya. Enggak. Saya sendiri kita udah rapat, kita nggak akan putuskan untuk dibuka karena proses pembelajaran pada litopedion kita tidak akan sampai membuktikan bahwa ususnya mengapur apa enggak, ini mengapur apa enggak. Kita udah buktikan Bahwa bahwa itu adalah janin bayi. janin bayi dan mematung dan keras kan kita pukul berdenting. Dan ini adalah true litopedion. Jadi true litopedion itu adalah seluruhnya dibungkus oleh jaringan keras dan bayinya pun keras. Bayinya pun Sampai keras. bayinya sampai seluruhnya adalah keras. Dan itu ada tadi kan ada kalau yang setelah ini sebenarnya ada itu yang saya ini lagi Berapa lama? menunjukkan keras ya. Ada nggak? Coba. Ada Iya sebenarnya. ya. Berapa lama sebuah janin tersebut yang meninggal di dalam bisa menjadi litopedion? Itu berapa lama prosesnya kira-kira? Dibutuhkan berapa lama sampai pembatuan tersebut? Tidak ada teori yang bisa memastikan, ada gambarnya, bahwa sesuatu benda asing di dalam bisa menjadi pengapuran. Kan tadi sudah saya cerita, kalau dia kecil, misalnya umur Betul. 8 minggu ke bawah, dia jatuh ke perut, kemudian meninggal. Mungkin bisa diserap, hilang dia. Tidak ada penelitian, karena kenapa ini kasusnya bisa di luar case-nya sedikit. perut? Kenapa ini bisa di luar perut? Mungkin saya bisa dijelaskan sekilas ya, ini singkat saja. Tolong Mbak Cika, minta. Dokter, yang saya tahu itu yang bahaya tuh hamil di luar nikah loh, bukan hamil di luar perut loh. Jadi gini, Mbak mana Cika, ini? tolong kebalik gambarnya. Sini. Oke, mana? Oh, iya. Sip. Mana? Sini dulu. Situ dulu dokter dulu. Sini dulu, yang ganteng dulu. Tolong di zoom, tolong sini. Jadi gini, pada saat terjadi taruhlah hubungan suami istri, sperma tumpah di sini, itu tidak semuanya masuk. Di sini mungkin kira-kira tinggal 3%, di sini kira-kira sampai sini kira-kira tinggal ribuan. Terjadi proses pembuahan di sini. Ini saluran telur bagian ujung, kira-kira seperti itu. Sambil dia membesar, dia sambil migrasi, berpindah tempat ke tempat yang seharusnya di sini, di daerah rongga dari rahim, kira-kira itu. Kalau tidak di sini namanya hamil di luar rahim. Oke, sampai di situ kita sudah ini ya, sudah sepakat ya. Kemudian mana gambar yang lain? Kalau misalnya dia gagal ke sana, nyangkut di sini, mungkin membesar langsung pecah, jadilah hamil di luar kandungan atau kehamilan ektopik.
pasien bisa perdarahan, harus operasi, ini dipotong atau dibetulin. Oke? Kalau misalnya ternyata dia gagal ke sana tapi jatuh ke dalam perut, kalau dia jatuh ke penggantung usus yang banyak suplai pembuluh darah yang memberi makan, maka si bayi ini bisa hidup sampai besar. Dan saya pernah dapat satu kasus zaman saya dulu pendidikan di Purwodadi, saya dapat kasus bayi 3,5 kilo hidup. Hidup. Karena dia apa? Si Asupan embrio makannya tadi jatuh di penggantung usus. Jadi perut asupannya kita masih ada ya? Iya, betul. Perut kita itu punya kelebihan. Ada usus, ada penggantung usus. Penggantung usus itu tujuannya adalah kalau terjadi sesuatu, dia akan bergerak mendekati untuk nutup, untuk melingkupi. Ya, ya. Terus dengan demikian, secara teori kalau Mas Dedi saya tusuk, lukanya cuma sempit dan nggak dijahit, cuma diplester, dibiarkan, asal nggak ada infeksi, maka akan sembuh. Karena apa? Si penggantung usus akan datang ke sana menutupi dalam rangka proses tubuh melindungi diri. Kan kira-kira seperti itu. Nah, untuk kasus ini nampaknya ceritanya lain. Dia jatuh di sayap dari rahim di sini kira-kira. Penggantung rahim. Jatuh di sini, kebetulan dia membesar. Seiring dengan ukuran bayi tambah besar, maka dia butuh tambah makanan. Kira-kira seperti itu. Karena tumbuh makanan di sini pembuluh darahnya terbatas sehingga dia meninggal. Kan gitu kira-kira. Ya. Nah, untuk kesulitan proses medisnya itu tantangannya pada saat operasi memang. Sehingga kita lakukan prosedur, sudah kita lakukan simulasi, ternyata ya tetap harus dari seorang dokter muncul. Ya untungnya kira 3 orang, 3 otak kan gitu kira-kira. Sehingga ada trik-trik khusus kalau di filmnya nanti mungkin Mas Dedi bisa lihat saya gunakan tali. Berapa lama proses? 2,5 jam. 2,5 jam. Iya, jadi kita sudah siapkan seluruh alat untuk mengikat pembuluh darah dengan sistem getaran, ada yang sistem listrik segala macam udah kita siapkan. Ujung-ujungnya nggak berguna, tali, yang berguna tali itu yang kita masukkan itu. Ya? Iya, karena apa? Karena dia nempelnya di belakang perut. Di belakang perut. Kalau dia nempelnya di penggantung usus atau di dalam perut mudah. Tinggal kita tarik bayi, potong dengan alat baru. Sekarang kan sistem alat itu tinggal pembuluh darah segede apapun diklem, aliri listrik berhenti putus ya, tanpa dijahit. Ini ceritanya lain. Ceritanya beda ya. Apalagi di sana ada saluran ginjal segala macam kan. Oke, baik. Kita lanjut lagi setelah ini ceritanya ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.